Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu di belakang yang saya hormati, para pemuda yang gagah-gagah yang saya banggakan, anak-anak sekalian yang saya sayangi karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Allah pertemukan kita di musalla. Apa nama musalla ini? Riyadhus Shalihin. Ada satu kitab bagus namanya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab itu luar biasa. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan Ustaz Khalid Syamhudi. Beliau guru kita yang banyak pengalamannya dalam mendidik, dalam dunia pendidikan dan kepesantrenan. Secara makna beliau memberikan fawaid besar kepada saya. Kalau kita lihat abwab atau kitab-kitab, urutan-urutan yang ada dalam Riyadhus Shalihin, itulah kurikulum pendidikan. Tapi betul-betul dipahami kenapa kok kitab ini dulu Kitabul Ikhlas, kitab menghadirkan niat dan ikhlas, kemudian kitab seterusnya ya. Dan ada satu kitab itu puluhan jilid, kami punya di perpustakaan di pondok, Kunuz Riyadhus Shalihin. Itu syarah Riyadhus Shalihin terbesar. Itu sisi-sisi ilmu pendidikan atau dari sisi ta'dibi atau tarbawinya ada fawaid, faedah-faedah yang dicantumkan dalam kitab tersebut. Karena ini juga lembaga pendidikan, maka saya sedikit menyinggung bahwa sejatinya pendidikan Islam telah lengkap sepanjang sejarah kebesarannya. Tentang pendidikan akhlak, pendidikan karakter, kepribadian, adab, dan lain-lain sebagainya. Dan saya yakin insyaallah taala musalla Riyadhus Shalihin ini makin besar dan sekolah ini makin besar ya. Imamnya insyaallah taala jadi orang besar, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Apa tema kajian kita malam ini? Ini hadiahnya ada lagi enggak? Nah, ini yang perlu ditanyakan dulu ini. Nah, ini hadiah untuk anak-anak aja, untuk bapaknya anak-anak kagak ada. Apa judul kajian malam ini?
Ayah ibuku guru kebanggaanku. Saya juga mikir judulnya ayah ibuku guru idealku, ayah ibuku guru sejatiku, ayah ibuku apa ya? Rasanya saya bangga dengan ayah saya. Dan saya yakin antum dan kita semua bangga dengan ayah kita. Maka judul kajian itu saya pun buat ayah ibuku guru kebanggaanku. Sepakat dengan saya? Emak saya tidak tamat SD, tapi pertemuan yang lalu sudah saya ceritakan di majelis ini ya. Emak saya tidak pandai baca tulis Latin, ngaji alhamdulillah. Tapi saya bangga dengan emak saya. Kami 3 orang adik kakak, ya, anak emak saya yang hidup, alhamdulillah, semua kami dididik oleh emak di pesantren. Dan emak saya sabar. Saudara saya, abang saya yang meninggal ada. Kakak saya yang meninggal juga ada. Emak saya juga ditinggalkan. Emak dia masih kecil lagi. Ya. Maka dari sejarah hidup emak saya bangga dengan emak saya. Kalau sampean antum mau dengar ceritanya, emak saya ini sejak kecil tinggal di satu kampung. Kampung itu dikelilingi bukit. Namanya Bukit Sialang Batu. Sialang, tahu sialang? Tempat labah bersarang. Dan tempat bersarang itu bukan kayu tapi batu, bukit. Disebutlah Sialang Batu. Untuk dulu, untuk sampai ke tempat ini perlu jalan kaki. Setelah naik sampan dari Gema, kalau dulunya dari Kuntu, terus sampai ke Desa Ludai, berjam-jam. Dari Desa Ludai harus jalan kaki lagi. Baru bisa sampai ke tempat emak saya berdomisili dengan ayah emaknya. Kalau sekarang sudah sampai jalan Ustaz udah. Tapi kalau nggak ada mobil 4x4 seperti itu salah satu rahasia kenapa mobil itu jadi program pondok. Saya mau sampai ke tempat tanah kelahiran emak saya. Saya bertekad berpantang orang kafir menguasai daerah itu. Emak saya sejak kecil, semoga saya menceritakan ini, saya bangga dengan emak saya. Dan cerita saya ini bukan untuk apa-apa. Saya ingin menggugah antum semua mengingat memori-memori indahnya dengan maknya. Di saat banyak anak-anak hari ini yang lupa dengan emaknya. Emak saya sejak kecil tinggal di gubuk. Samping rumah dia ada musola. Ayah dia dulu ngaji di Minang. Suaranya bagus. Menjelang meninggal dekat subuh dia waktu dalam kondisi sakit yang parah menjelang meninggalnya subuh itu, kakek saya ini azan. Alhamdulillah jiwa agama itu sedikit tertanam pada diri mak saya. Tapi qadar Allah, emak saya dapat ujian besar. Pertama, ketika ayah dia ini pergi dengan maknya. Kerja ayah dia ini bukan motong karet, tapi nyari kayu, nyari buah di kayu-kayu di hutan. Apa? Buah hutan. Apa buah hutan di sini apa yang antum tahu? Cempedak hutan. Terus apa lagi? Hah? Tampui. Apa lagi? Ini buah-buah yang ada dalam hutan, buah-buahan. Nanti itu pekerjaan. Emak dia dan ayah dia nih cari kayu. Cari pekerjaan seperti itulah. Dia tinggal dengan abangnya. Ternyata abang dia nih sakit.
Abang dia pun tidur lemas. Dan dia pun, mak saya waktu itu sangat masih kecil, tidur pula dekat abangnya, dan dia hanya teringat sedikit itu. Qadarullah, ternyata abang dia sakit. Kalau sekarang mungkin muntabir lah, ya, mencret. Belum pulang ayah dan emaknya, orang lain datang, keluarga ayah mak saya, melihat abang mak saya ini. Ternyata dia dalam kondisi sakit yang parah, akhirnya meninggal dunia. Tak lama setelah itu, adiknya pun meninggal dunia pula. Artinya entah berapa jaraknya, beberapa masalah, saya lupa detailnya. Kemudian emak saya, nenek saya, maknya mak saya melahirkan. Dapatlah lagi mak saya adik. Qadarullah, di saat melahirkan nenek saya itu sakit, dan tidak lama setelah itu dia pun meninggal dunia. Mak saya kehilangan mak dia, kehilangan abang, kehilangan emak, tinggal adik dia. 1 bulan umur adik dia pun meninggalkan alam yang bernama dunia fana. Tinggallah emak saya dengan ayahnya. La ilaha illallah. Sampai kakek saya ini betul-betul besar ujiannya, karena melihat kondisi dia begitu sulit. Menikahlah kakek saya dengan ibu tiri mak saya. Ayah saya pun juga seperti itu. Sejak kecil kehilangan maknya, kehilangan pula ayahnya, dan tidak punya saudara seayah seibu. Saudara ayah saya hanya seayah saja, saudara emak saya juga hanya seayah saja. Saya merasa bangga dengan mak saya sabar hidupnya, sabar. Sejak kecil saya melihat emak saya penyakitan, dan kami tidak pernah bisa membayangkan emak saya bisa melihat menantunya. Alhamdulillah sekarang emak saya sudah punya 6 cucu. Saya tidak pernah melihat emak saya meninggalkan salat. Saya tidak pernah melihat ayah saya meninggalkan salat. Dan bapak-bapak tahu, saya punya cita-cita buat 1000 pondok pesantren. Walaupun yang akan saya buat hanya pondok pesantren, bukan gedung pesantren. Karena bagi saya, buat tamat pondok mesti buat pondok. Buat pondok tidak susah. Yang susah buat gedung pesantren. Dan hari ini pondok di program lama saya sudah 6, dan sekarang saya buat sendiri lagi program yang ke-7. Saya berharap kalau cita-cita ini saya tidak kesampaian, anak saya melanjutkan. Dan saya juga berwasiat kepada murid-murid saya untuk melanjutkan cita-cita saya. Tahukah bapak-bapak, kenapa saya punya cita-cita seperti itu? Karena saya punya kenangan indah dengan ayah dan mak saya. Saya punya motivasi secara emosional. Dan nanti saya akan berikan pelajaran. Dan saya bukanlah orang besar, namun saya ingin memotivasi kita semua. Mudah-mudahan memberi pahala juga buat ayah mak saya. Ayah saya, Pak, kerja dia berdagang. Walau demikian dia tidak meninggalkan salatnya. Karena ayah saya juga penyakitan. Sampai akhirnya ayah saya operasi.
Namun ayah saya ini orang yang tangguh, alhamdulillah. Maka saya selalu pengen menceritakan kebaikannya. Mudah tertular pada diri saya dan orang-orang semua. Sejak kecil ayah saya motivasi saya untuk menjadi seorang ustaz. Walaupun di sisi lain, di saat lain ayah saya pernah memotivasi saya juga untuk jadi dokter. Disuruhnya saya makan di tempat-tempat yang mungkin kadang jorok. Nanti kalau jadi dokter itu tidak boleh jijik-jijik kata dia. Tapi alhamdulillah saya sekarang baru jadi tabib jasmani, tabib rohani. Mudah-mudahan karena saya bertekad ini mau lanjutkan kuliah ilmu kesehatan. Ya, dan insya Allah saya betul-betul bertekad karena cita-cita itu sudah ada sejak sekolah dasar dulu, mau lengkap keduanya jadi tabib rohani dan jasmani. Insya Allah. Ikhwati fillah, ayah saya dulu walaupun pedagang tapi pernah jadi khatib di kampung jauh di hulu sana. Alhamdulillah hari ini saya sudah punya musalla dan bakal menjadi pondok pesantren di sana insyaallah taala. Ayah saya tidak tamat SD, sekolah rakyat, mungkin sekitar hanya kelas 3. Seingat saya kelas 2 atau kelas 3 lah ayah saya. Tapi beliau pandai baca. Kalau ayah bersekolah lah kata beliau, mungkin tak kemana-mana lah pergi dakwah atau ceramah. Kalau saya pergi ceramah Pak, dia tanya dulu, nanti kamu pergi ceramah kemana? Nanti judulnya apa? Kalau pulang banyak ada orangnya kata dia. Seperti apa tanggapan orang? Dan ternyata kenangan demi kenangan itu yang hari ini membuat saya rindu dan terus ingin berbuat. Dan saya ingin menularkan kepada wali-wali santri saya, kepada santri-santri di pondok manapun, wali santri di pondok manapun. Ayah saya sekolah, saya didik saya di pesantren. Dan tahukah Bapak, ayah saya kerjanya berdagang. Saya ingin membalas jasa ayah saya. Dulu ayah saya memanggul semen, jualan semen, dilipat kain. Ketika itu toko bangunan belum ada, tapi dia di dalam, dibawanya pakai sepeda warnanya merah. Pergi ke teran-teran sana. Di depan ada beras, di belakang ada semen, kadang juga beras. Pokoknya 3 karung, kadang mungkin 4 karung di sepedanya itu. Tidak di kayu Pak, tapi didorong. Kadang mungkin ada yang di kayu. Satu hari ayah saya membongkar semen dari mobil ke kedai. Dan semen yang dibongkar terakhir itu mungkin bunyi pinggangnya, tak. Gelap pandangannya, masuk dia ke rumah. Entah berbaring dulu, entah masuk kamar mandi, saya lupa. Yang pasti ketika dia ke kamar mandi, ayah saya pun mengeluarkan darah. Dan ternyata sakit itu membuat ayah saya di kemudian hari punya sakit batu karang dan akhirnya operasi. Saya bangga dengan ayah saya. Saya pengen membalas jasa ayah saya atas sebuah darah yang sudah dikeluarkan ayah saya. Satu hari ayah saya mengantar saya ke pondok pesantren bawa motor Bravo RC. Dan salah satu motor ayah saya yang juga mereknya Bravo RC masih ada sekarang. Ayah saya kantuk. Kantuk ayah saya. Ayah saya bilang, ayah kantuk. Saya menyesal tidak saya suruh ayah saya istirahat. Hanya saya berucap bahaya nanti itu ya. Dan ternyata betul beberapa menit atau sekitar 15 menit ayah saya meninggalkan pelabuhan karena saya mondok di seberang sungai. Berjalan ayah saya dengan motornya sendiri. 15 menit sekitar
ayah saya menabrak tempat duduk jembatan di depan masjid. Jembatan itu roboh, ayah saya pun terjatuh. Motornya terpaksa dibawa ke Pekanbaru dan ayah saya berjalan harus memakai tongkat. Saya rindu dengan ayah saya. Maka atas sebuah jasa itu saya pengen bertekad menghantarkan pahala buat ayah saya. Saya bangga dengan ayah saya. Mak saya, Pak, waktu saya mondok sering dibuatkan saya sambal. Karena saya dulu juga sering sakit. Karena keluarga kami dengan takdir Allah dan hikmahnya keluarga penyakitan. Ayah saya perasi, mak saya penyakitan, abang saya perasi, adik saya sekarang tengah terbaring sakit, perempuan. Alhamdulillah hari ini saya, walaupun tadi terasa demam-demam, saya harus bangkit. Karena ayah saya juga dulu seperti itu. Kadang-kadang ayah saya hobi dia nyari uang, walaupun ngojek, tahu ngojek Pak ya, demam dia, mengerang sakit. Ayah saya pun ketika ada orang yang mungkin mau ngojek, ayah saya pun pergi. Mau tidak mau saya harus ikut ayah saya. Emak saya dulu waktu saya mondok sering buatkan menu rendang, Pak. Kalau hari Jumat kami libur, datanglah kiriman mak saya. Masya Allah, saya senang sekali karena dapat rendang ayam. Mondok maklumlah bawaannya lapar terus. Karena dulu kami mondok sudah ala asrama papan, masak sendiri, nyuci juga sendiri. Ya, kadang-kadang kalau di asrama itu Pak, masak dulu kan dengan pakai kompor. Itu keripik, dan keripik itu kadang-kadang sebagian kawan kehabisan minyak, terpaksalah dicampur dengan air, jadilah dia tumis keripik. Artinya bawaan kami di pesantren wajar lapar. Maka begitu datang kiriman mak senang tak kepalang. Dan kadang-kadang karena yang dibuatkan mak saya adalah rendang, ayamnya sudah saya kunyah-kunyah, enak Masya Allah. Dan gilirannya saya pun kunyah lagi, saya kira daging, ternyata lengkuas. Saya rindu dengan lengkuas itu, rindu sekali. Saya ingin mengunyah lengkuas itu lagi. Atas semua jasa ayah mak saya bangga dengan ayah mak saya. Ayah mak saya guru kebanggaan saya. Dan saya yakin bapak, ibu, kawan-kawan dan handai tolan semua juga punya kisah yang mungkin hampir sama atau miriplah dengan perjuangan ayah emak kita. Manakala saya pulang kampung, hari ini saya berdakwah ke kampung. Kemarin ke kampung ayah saya dulu. Ayah saya lama di sana dulu. Karena saya punya abang satu ayah, punya kakak satu ayah sebelum dengan mak saya. Maka ayah saya dulu di kampung sana, saya baru dakwah Jumat kemarin ke sana. Kadang saya ke sungai, ke Ludai, bahkan juga ke Pangkalan Kapas, saya telusuri jejak perjalanan ayah saya. Semakin saya telusuri, semakin tampak saya betapa tangguh dan hebatnya ayah saya. Allahu Akbar. Apa pelajaran yang ingin saya berikan, Pak? Ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kita dipanggil Pak dengan panggilan kasih sayang. Andai iman bersemi indah di hati kita, tentulah kita terpanggil dengan panggilan Ar-Rahman. Ini nida'atul Rahman li ahli iman, panggilan Ar-Rahman buat orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan ternyata khitab ayat ini atau ayat yang tertuju buat kita. Peliharalah dirimu, kita nih, dan keluargamu dari neraka. Waquduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allahu Akbar.
Kita Pak, walaupun orang tua kita tidak tamat SD Pak, walaupun orang tua kita tidak punya S1, S2, tapi orang tua kita kebanggaan kita. Saya rindu Pak, satu saat saya berjumpa lagi dengan ayah saya yang hari ini telah tiada. Sekitar 8 tahun yang lalu, atau lebih 8 tahun yang lalu ayah saya meninggalkan saya. Masih terasa baru. Dan saya rindu besok saya bisa membeluk ayah saya lagi di surga. Kami bisa berjumpa dengan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Pak, doakan orang tua kita selalu. Apapun kebaikan orang tua kita lanjutkan. Apapun kebaikan orang tua kita lanjutkan. Dan kadang-kadang saya mengingat kebaikan orang tua saya, agar bisa saya melanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian ceritanya, akankah kita juga punya kenangan bersama anak-anak kita? Kalau ayah kita, kalau emak kita telah sukses mengukir kenangan indah bersama kita di kemudian hari, sekarang dan masa-masa yang akan datang, kenangan-kenangan itu kita bisa ceritakan indah kepada anak-anak kita, bahkan kepada orang-orang lain. Akankah anak-anak kita juga akan menceritakan kenangan indahnya bersama kita? Punyakah kita kenangan indah bersama anak kita? Pak, kajian kita ini adalah tentang kajian pendidikan anak, kajian pendidikan Islam. Saya bukan orang yang terbaik di antara itu. Kalau bukan agama kita ini agama saling nasihat menasihati, saya tak sanggup berbicara di hadapan bapak-bapak. Saya telah banyak keliru dalam pendidikan anak. Dan untuk bapak ketahui, sekarang anak saya tidak pondokkan Pak. Ikut sama saya, sekarang kami bertiga aja. Ustaz Muhammad Al-Fatih ini baru usia 13 tahun setengah Pak. Sekarang saya suruh dia nyetir. Ya. Bapak tahu kenapa saya sengaja tidak pondokkan dia? Karena saya sudah pernah merasa salah. Dulu semasa dia kecil Pak, saya sesibuk-sibuk. Ya. Maka kadang saya minta maaf sama mereka. Sibuk dulu berdakwah, saya sibuk bekerja, saya sibuk ngurus pondok, sehingga terkorban waktu mereka. Ada kenangan-kenangan yang saya pengen mengulangnya lagi waktu itu. Mereka pengen main sama saya. Sekarang ternyata Pak, mereka tidak kecil lagi. Mereka tidak main-main lagi. Tidak bisa kita ulang lagi. Waktu itu tidak bisa kita ulang lagi. Dulu hari Ahad mereka pengen, saya masih sibuk ngurus pondok. Padahal seharusnya jatah mereka. Di kemudian hari saya sadar, ternyata waktu itu sudah mereka tinggalkan. Mereka sudah besar. Saya ingin menebus kesalahan-kesalahan itu. Maka saya bertekad untuk tidak meletakkan mereka di pondok, biar mereka punya kenangan bersama saya lagi, yang kan kelak mereka kenang dan bisa mereka ceritakan lagi sama anak-anak mereka. Maka jangan terlambat kita punya anak. Mungkin hari ini masih ada anak kita yang nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jangan sia-siakan Pak. Kesempatan emas bermain bersama mereka itu tidak lama. Tidak lama. Hanya pelantang-pelentong begini begitu tanpa terasa. Kita sudah, aku nikahkan engkau dengan putri kandungku Fulanah. Dan kita salaman dengan seorang laki-laki. Di saat yang sama pula mungkin ada laki-laki kita lihat di hadapan kita dia telah dinikahkan oleh calon mertuanya. Tidak lama masa emas itu Pak. Sadari itu. Dunia anak-anak adalah bukan seperti dunia kita. Mereka pengen main, mereka pengen mandi, mereka pengen lari-lari, mereka pengen banyak hal dalam dunia anak-anak lah. Jangan korbankan masa mereka. Ukir kenangan indah bersama mereka, agar kelak mereka punya guru kebanggaan ayah dan bundanya. Camkan itu.
Dan saya juga perlu menyinggung, mungkin di antara kita, Ustadz, saya punya nasib yang berbeda, Ustadz. Ayah mak saya sejak kecil, Ustadz, pisah dengan ayah saya. Begini, kadang saya bilang begini sama anak-anak pondok, jangan bersedih hati, kalian masih bisa jadi orang besar. Dulu Buya Hamka, Allah takdirkan sejak kecil ayah maknya pisah. Dengan segala ujian hidup ayah dan maknya, dengan segala keistiqomahan ayahnya memegang agama, dengan segala kondisi adat istiadat yang ada di ranah Minang ketika itu. Tapi lihat, Buya Hamka terlahir jadi orang besar. Ayah dia doakan anak dia. Buya Hamka tulis dalam bukunya, Pak. Dan saya punya banyak buku Buya Hamka. Kalau orang berbangga dengan gurunya, saya berbangga dengan ayah saya yang juga menjadi guru saya. Allahu Akbar. Maka boleh jadi, kadang saya bilang sama anak pondok, boleh jadi kalian jadi orang besar seperti Buya Hamka, walaupun ayah maknya ditakdirkan Allah berpisah. Dan itu jadi satu pelajaran besar pula buat kita. Kalau hidup kita punya takdir, mungkin entah bagaimana latar belakangnya, qadar Allah, semuanya telah terjadi. Jangan lupakan anak kita untuk kita didik. Mereka adalah aset termahal, aset luar biasa. Jangan sia-siakan anak. Nanti mereka yang akan melanjutkan pahala yang akan ditransfernya buat kita. La ilaha illallah. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin kita menjadi seorang tua yang anak kita bangga dengan kita? Apa makna bangga di sini? Jadi idola. Jadi sosok. Jadi mentornya. Gurunya. Dan ingat, guru disebut guru. Kenapa? Dia digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Itu apa itu, Kang? Mas, artinya digugu dan ditiru itu apa artinya? Itu dia. Maka jadilah kita sebagai sosok guru. Dan kepala keluarga adalah kepala sekolah di rumah tangga kita. Istri kita itu cuma guru kelasnya itu. Kepala sekolahnya siapa? Hah? Itu kepala sekolah sejati itu. Kepala sekolah sejati. Apalagi kalau banyak gurunya, betul? Jadi kita perlu sadar, kita perlu merancang. Mendidik anak itu, Pak, bukan urusan sekedar mendidik saja, tapi urusan bagaimana selamatnya kita di hari akhirat kelak. Sebab nanti tanggung jawab itu pada diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dan lelaki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpinnya para wanita. Kita pimpinannya. Makanya kita kepala sekolahnya. Kita lah muadib sejati. Kita lah pendidik sejati. Ntar dulu, ini azan ya. Kita azan dulu, terus setelah itu afwan. Bisa nggak kita tunda sholat isyanya? Bisa ya? Maksud saya begini. Sebenarnya saya ada jadwal belajar malam ini. Saya banyak belajar online. Cuman nanti saya perintahkan anak saya untuk ngerekamnya. Jadi nanti kita azan dulu, habis azan kita sambung, selesai kita 8:30. Atau jam berapa kita selesai? Kita sepakati dulu ini. Atau kita memang sholat dulu? Sholat aja dulu ya? Oke, aman, nggak apa-apa. Nanti ada tim saya.
Insyaallah. Baik, kita insyaallah akan lanjutkan setelah salat Isya, dan saya buat kesimpulan satu. Jadilah orang tua kebanggaan buat anak kita, sebagaimana kita hari ini bangga dengan ayah kita. Jadilah orang tua yang mampu menjadi guru buat anak kita walaupun kita tidak punya banyak ilmu. Jadilah orang tua yang kelak di kemudian hari di hati anak-anak kita punya kerinduan pada diri kita. Dan itu yang membuat mereka termotivasi untuk mentransfer pahala dengan amal soleh buat kita setelah jasad kita rapuh, hancur tulang belulang di alam kubur. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sengaja saya ceritakan ayah mak saya. Tapi sejatinya kita punya suri tauladan yang sempurna. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita punya role model, generasi teladan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi lagi setelah itu, tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi lagi setelahnya. Hanya saja saya menceritakan mak saya, ayah saya, agar kita tergugah hidup di zaman ini, dan agar ayah mak saya berpahala. Karena sejatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan," apabila manusia ini mati, besar kecil tua muda laki-laki perempuan, orang Jawa, Medan, dan orang Melayu, inqata amaluhu, terputus segala amalnya, tidak bisa beramal lagi. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang akan terus mengalir pada kita. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah apa, Pak? Mau sedekah jariyah? Jangan. Kalau sedekah jariyah itu sesak napas tuh. Jariyah. Itulah sesak napas tuh. Ini sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya. Bahasa Arab. Itu dia. Tadi alhamdulillah Ustaz Dede menyampaikan peluang kita buat masjid ni. Buatlah tu. Apalagi anak-anak ngaji, saya tengok anak-anak aktif dia. Itu lama kenangannya nanti itu. Anak-anak guru ngaji kita tu kalau hebat dia, kenangannya luar biasa. Teringat kita sampai sekarang. Dulu saya ngajar anak remaja, ya, dulu sempat juga jadi guru MDA, bahkan sampai jadi kepala MDA. Jadi dulu ada anak remaja, saya belajar dengan saya di SMA, di Rohis dulu. Ya, dulu pembina remaja masjid dan pembina Rohis. Kadang kami pergi camping, kemudian cerita-cerita agama. Dia bilang, di kemudian hari dia bilang, saya pernah ngaji sama Ustadz katanya. Teringat dia, saya pernah dulu sama Ustadz katanya. Padahal kitanya udah lupa. Mereka teringat, Pak. Jadi anak-anak yang kecil-kecil sekarang nih, itu luar biasa besok itu. Sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan orang. Ngajar. Minimal anak kita yang kita ajarkan Al-Fatihah. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang terus mendoakan orang tuanya. Maka untuk itu kejar 3 perkara ini. Ini pensiunan amal. Kalau orang-orang, Pak, suruh anak dia jadi pegawai negeri, kenapa? Biar ada pensiun besok, nak. Kenapa orang-orang buat kebun sawit? Kenapa orang-orang buat kebun karet? Biar besok dapat istirahat dari tua. Ada yang terus mengalir buat kita. Kenapa kita tidak rancang pensiunan amal setelah mati? Kenapa hanya pensiunan dari tua saja yang dirancang?
Pensiunan amal kenapa tak kita rancang? Rapuh tulang belulang di alam kubur, terus mengalir pahalanya kepada kita. Maka peluang Pak, ada harta sedikit, kasihlah. Saya tengok, oh ini Masya Allah bagus. Gerak nyata perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Islam, dan saya sengaja mengemasnya dalam konteks keindonesiaan. Untuk apa pula saya ceritakan orang tua saya? Tidak ada apa-apanya orang tua saya. Tapi kadang karena lemahnya iman saya lah dulu, tidak usah orang lain. Saya kadang tergugah manakala mengingat orang tua saya. Kadang saya nengok anak saya teringat ayah saya dulu begini, saya baru begini pula pada anak saya. Ayah saya itu pakai sampan dulu Mak, pakai boot, jualan itu. Banjir besar, terpaksa juga berangkat. Ternyata itu semua jadi kenangan buat abang saya yang pernah merasakan, kenangan buat saya yang juga pernah merasakan. Kadang saya jalan, kalau Bapak tahu kenapa saya rahasianya, kenapa saya semangat sering ke Teluk Kuantan nih? Kalau Bapak mau tahu, karena saya dulu hampir setiap pekan, bahkan 3 kali kadang sepekan saya bersama ayah saya ke pabrik karet di Logas sana. Setiap kelok-kelok itu, tanjakan dan penurunan itu, saya teringat ayah saya. Di sini ada memori saya dengan ayah saya. Akhirnya terucap dari lisan kita, dari lisan saya, Allah maghfirlahu, ya Allah ampuni ayah saya. Sekarang Pak, kenangan apa yang mau Bapak ukir dengan ayah anak Bapak? Kenangan apa yang mau Bapak ukir dengan anak Bapak? Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tanggung jawab pendidikan anak adalah tanggung jawab kita. Sebab ayat itu menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kita Pak yang menjaga anak kita. Makanya cita-cita keluarga yang paling mulia adalah keluarga yang bersama menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka kajian kita ini Pak, walaupun tidak sistematis sekali, tapi akan saya buat ya secara berseri tentang pendidikan keluarga, termasuk juga selipkan pendidikan ya di lembaga pendidikan dan lain-lain sebagainya. Tanggung jawab, sekarang kita berbicara tentang tanggung jawab pendidikan. Kitalah orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak kita. Tapi Ustaz, saya nggak punya ilmu Ustaz. Bapak tidak punya ilmu, ibu tidak punya ilmu, atau bapak punya ilmu dan ibu punya ilmu, otomatis, saya ulangi, secara otomatis nanti anak kita juga bakal mencontoh kita. Kitalah gurunya. Karena anak itu yang mempengaruhi anak itu, 1 keluarga, 2 lingkungan, 3 baru sekolah, 4 tontonan, 5 bacaan. Seperti apa ayahnya, seperti itulah dirinya. Makanya saya sering bilang, kita ini hanya copy paste orang tua dan guru-guru kita. Kita kopasnya orang tua kita. Maka kita sadar atau tidak, kita adalah guru. Pasti digugu dan ditiru oleh anak-anak kita. Maka mau tidak mau kita harus menyadari bahwa kita adalah sosok seorang guru buat anak-anak kita. Saya tengok anak saya tengok. Sekarang yang ini ya, atau dia kerekam-rekam itu. Yang nomor 1 tadi itu di rumah diambilnya rekaman atau laptop ini pakainya, didengarkannya, carinya ceramah, didownloadnya, kadang dicatatnya. Seperti apa dia nengok saya belajar, seperti itu dia belajar. Saya kan banyak belajar itu di sini, di handphone. Ya.
Seperti sekarang tuh dia pergi merekam itu pelajaran saya sebenarnya, saya suruh dia merekamnya. Karena nanti saya terlambat, mungkin 45 menit atau setengah jam atau 1 jam. Artinya ingin saya sampaikan, anak kita mencontoh kita. Kita digugu dan ditirunya. Sadari itu. Apa yang mau kita tinggalkan buat anak-anak kita. Maka berbicara soal pendidikan anak kitanya dulu, lupakan dulu anak kita. Lupakan dulu murid-murid kita, wahai para guru. Tetapi ingatlah diri kita terlebih dahulu. Kita nih dulu yang dididik. Baiklah, pada kesempatan ini, walaupun seharusnya kalau belajar tentang ilmu pendidikan kita mulai apa pengertian pendidikan itu. Tapi ada saatnya nanti. Seperti saya katakan tadi, tidak terurut betul. Tetapi insya Allah akan saya berikan apa yang pas pikiran saya memberikannya seputar pendidikan ini. Kita sama-sama belajar. Sekarang Pak, bagaimana ilmu mendidik anak ini Ustadz? Pendidikan Islam tujuannya apa? Dalam bahasa Arab, pendidikan Islam disebut dengan tarbiyah al-islamiyah. Tarbiyah al-islamiyah ini membutuhkan sosok seorang pendidik yang akan melahirkan anak-anak didik yang memiliki syakhsiyah al-islamiyah. Apa itu? Syakhsiyah kepribadian Islamiyah, kepribadian Islam. Pendidikan Islam melahirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, untuk mewujudkan firman Allah ini, jangan kalian sekali-kali jangan mati kecuali mati dalam keadaan muslim sejati. Kita mendidik anak kita mendidik anak orang atau siapapun, atau kita sendiri mendidik diri kita agar kita mati dalam keadaan muslim sejati. Maka untuk itulah dalam ilmu, dalam pendidikan, ilmu itu kata para ulama ada dua. Pertama ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain adalah ilmu yang membentuk kepribadian kita menjadi muslim sejati. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita dalam surga. Ilmu fardu ain adalah ilmu apabila wajib kita mengerjakan satu amalan itu, maka wajib pula mempelajari ilmunya. Dan ilmu fardu kifayah adalah keilmuan-keilmuan yang lain yang bisa mengokohkan kepribadian kita, yang bisa menjadikan hidup kita bermanfaat buat umat. Ya, berupa ilmu Islam yang lebih luas, berupa sains teknologi, berupa apa? Berupa skill yang kita punya. Nah, itu yang perlu diingat. Sehingga pendidikan Islam melahirkan dua hak kata saja, saleh dan muslih. Apa itu saleh? Saleh kepribadian kita, muslih bisa pula memperbaiki umat dan orang lain. Muslih adalah orang yang berkarya untuk umat, berbuat berkarya untuk keluarga dan kaumnya. Ikhwati fillah, sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok sepanjang sejarah peradaban pendidikan al-Islam atau sepanjang sejarah umat Islam, ternyata yang paling penting adalah mendidik kepribadian. Pribadi itu yang dididik, bukan hanya otaknya saja, bukan hanya ototnya saja. Mendidik hati sebelum otak dan jasmani. Kepribadian. Maka Buya Hamka tulis satu buku pribadi yang sekarang dicetak dengan judul Pribadi Hebat. Profesor Hasbi As-Siddiqi tulis satu buku Lembaga Budi. Itu semuanya ditulis oleh para pendahulu bangsa ini untuk mendidik kepribadian anak bangsa. Kalau hari ini digambarkan pendidikan karakter, walhamdulillah, dan sekarang pendidikan kurikulum merdeka ini, itu cukup bagus juga sesungguhnya, jika kita bisa
mengislamisasinya, ya, jika kita bisa mengarahkannya. Bukan sekarang kita berbicara ini, sebab ada ya, kapan-kapan sebenarnya di pondok saya punya kajian pendidikan dan kepesantrenan setiap pagi Rabu dan pagi Kamis. Siapa nak tengok silakan lihat di mana live-nya, di akun saya, akun FB saya, ya, atau tengok aja di channel Markis di YouTube itu, Markis TV Official. Jangan lupa subscribe. Itu bukan nyari uang, Mas, makanya nggak apa-apa iklan di masjid. Baik, jadi kok sampai sini, kok sampai subscriber pula. Mendidik kepribadian. Jadi Pak, sekarang banyak anak otaknya cerdas, jenius, tapi pribadinya bobrok. Bahkan untuk evaluasi, jangan sampai kita mendidik anak menghafal Quran dan hafal 30 juz tapi tidak punya kepribadian yang baik. Menghafal Quran 30 juz itu tidak fardu ain, Mas. Itu fardu kifayah. Yang fardu ain punya syakhsiyah al-islamiyah, kepribadian muslim sejati. Orang mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya. Iman terbagi 3, pada hati, lisan, anggota badan. Melahirkan generasi yang kokoh dan tangguh. Melahirkan generasi yang bukan abal-abalan, bukan generasi cengeng, bukan generasi yang manja-manja. Pendidikan Islam melahirkan generasi yang mandiri. Pak, dalam pendidikan para ulama dan pendidikan umat Islam sepanjang sejarahnya, setiap anak balik maka mereka melahirkan anak-anak yang dewasa. Sekarang tamat kuliah belum dewasa. Dewasa itu apa? Punya tanggung jawab. Saya sebutkan 7 atau bahkan sekarang ada 8 faktor kedewasaan. Bukan sekarang kita berbicara ini, perlahan-perlahan. Kita butuh mendidik kepribadian anak. Dulu kita dididik oleh ayah mak kita, Pak. Kita mandiri. Kita cepat dewasa. Sadari itu. Bahkan pendidikan orang dulu, Pak, cuma tamat PGA dan sekolah guru agama, SGA, ya. Pendidikan guru agama dan SPG. Sekolah pendidikan guru itu hanya setingkat dengan SMA. Ada yang tahu di sini? Generasinya? Tidak ada lagi. PGA itu pendidikan guru agama. Setingkat SMA itu, Pak, jadi guru agama. Ada SPG, sekolah pendidikan guru, jadi guru taman SMA. Sekarang coba tengok anak taman SMA, pandai apa dia? Makanya Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan Indonesia ini, beliau dulu buat pendidikan ada beberapa level, Pak. Nama pendidikan Ki Hajar Dewantara Taman Siswa. Itu ada level pertama namanya Taman Indria, itu anak-anak. Ada lagi taman muda. Itu anak setingkat SD lah. Dan ada lagi taman dewasa setingkat SMP. Berarti menurut Ki Hajar Dewantara, anak setingkat SMP atau paling lambat tamat SMP dewasa. Begitu dia balik usia 15 tahun, dewasa, punya tanggung jawab. Bukan lemah mental. Dan pendidikan yang keempat di level taman siswanya Ki Hajar Dewantara bernama Taman Pamong. Apa itu Pamong? Pandai ngemong. Sekarang anak-anak ini enggak. Dia pandai buat apa aja? Buat anak aja. Terlanjur Bandung dulu baru Jakarta, ngandung dulu baru nikah. Akhirnya apa? Terjebak jadi orang tua. Itu aja. Kebetulan jadi orang tua kagak pandai ngemong. Padahal pamong itu artinya pandai ngemong. Mendidik. Berarti usia tamat SMA pandai mendidik. Maka orang-orang dulu kalau tamat pondok dia bisa buat pondok, Pak. Itu Kiai Haji Ahmad Zarkashi, pendiri Gontor itu usia 15-an tahun beliau bersama abang-abangnya membuat pondok pesantren itu. Hebat itu. Ini yang coba kita gali lagi. Dan ternyata melahirkan anak yang dewasa punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab iman. Ya. Kan salat itu tanggung jawab itu. Dia merasa bertanggung jawab. Itu dewasa itu.
Makanya orang walaupun dia sudah berkali-kali nikah misalkan, tapi dia belum punya tanggung jawab iman, dia tidak merasa bertanggung jawab, punya kewajiban kepada Allah Ta'ala, itu belum dewasa secara imaniyah. Aspek kedewasaan itu banyak. Nanti saatnya ada saya sebutkan 7 atau 8 aspek kedewasaan yang saya buat dalam konsep pendidikan di pondok saya. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi sekarang coba lihat dulu orang tua kita, masya Allah Pak. Saya dulu nikah usia 18 tahun 3 bulan Pak. Ya. Alhamdulillah. Tapi saya sejak dulunya itu, saya dulu waktu mondok itu jualan Pak. Jualan buku kemana Ustaz? Ke pasar. Orang tua. Ternyata melahirkan anak-anak, karena sengaja kajian ini kan lembaga pendidikan, ada TK, jadi sengaja ya kita buat seperti ini ya temanya. Ya. Jadi ternyata melahirkan anak yang dewasa tidak cukup dididik di lingkungan, atau dikungkung oleh lokal doang, enggak. Ternyata dididikan alam lah anak itu bisa menjadi dewasa. Kenal mereka dengan alam. Orang tua dulu bilang alam terkambang jadi guru. Apa bahasa Indonesianya? Alam membentuk kita. Alam ini membentuk kita. Makanya sejatinya Pak, kalau anak sekarang mungkin lagi liburan waktu mondok, jangan cepat-cepat mau diantarkan ke pondok lagi. Dia rindu dengan kita, terus ajarkan dia dengan kehidupan. Nak, yuk nak, ayah ada kebun sana, kita makan-makan nanti yuk di kebun sama makmu, sama adik-adikmu. Yuk, ini kita coba tengok, mudah-mudahan sawit kita terus subur berbuah. Kenal dia. Kita jangan sampai salah. Nak, kamu fokus aja ya belajar di pondok ya nak, fokus ke hafal Quran, fokus belajar agama, jangan mikir-mikir. Kalau ada apa perlu apa-apa nak, telepon aja ayah emak. Besoknya giliran dia tamat, nggak peduli lingkungannya, nggak peduli kita. Jangan salahin siapa-siapa Pak, kitanya yang salah. Kitanya yang dulu bilang jangan mikir-mikir kamu ya, kamu fokus belajar doang. Kita memandang bahwa belajar itu hanya di pondok, enggak. Belajar kehidupan. Makanya di rumah itu tempat belajar pertama saat makan. Belajar itu. Belajar kebersamaan dengan adik-adiknya, dengan abang-abangnya, dengan kitanya. Ajarkan dia, yuk kita pergi jalan-jalan, yuk ini rumah pamanmu, ini rumah nenekmu. Kenalkan dia dengan keluarganya. Maka Pak, dalam urutan pendidikan itu, ajarkan anak kita ilmu fardhu ain, ilmu yang bisa membentuk kepribadiannya menjadi muslim sejati, seorang hamba Allah, abdun abid, seorang yang bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kemudian ajarkan apa lagi? Ada urutannya. Ajarkan dia life skill. Apa itu life skill? Kecakapan hidup. Life skill dulu. Ini ada tangganya nanti. Life skill, soft skill, hard skill. Apa itu life skill? Kecakapan hidup. Dia pandai nyuci. Anak pondok kagak pandai nyuci. Biar aja dia. Nangis-nangis dia, mak, kain saya gini-gini, mak. Biar aja dia kayak gitu. Itulah menempah kedewasaannya. Maka kadang anak-anak itu bilang, kalian mau belajar apa di pondok? Apa saja yang kalian dapatkan di pondok? Nanti tulisnya itu belajar mandiri, mau jadi dewasa. Kalian mau ndak? Kalau Ustadz bilang, anak-anak kamu mau nggak? Masih ABG, malu nggak? Malu Ustadz. Tapi bukti nyatanya yang perlu. Dan ternyata kemandirian itu dibentuk. Sekarang terlalu takut kita melepas anak. Jadi life skill masa anak kita nyapu, jangan kita aja, nak yuk sama belajar nyapu. Nggak pandai mah nggak apa-apa, mama ajari nanti. Nyapu, masak. Bahkan kalau pondok menurut saya ya,
Itu kayak gitu-gitu tuh penting. Bahkan kalau perlu ajari dia menanak nasi dengan kayu bakar, karena filosofi pendidikan itu mendidik bagaikan menanak dengan kayu bakar, bukan menanak nasi dengan magicom. Begitu masukin berasnya dalam magicomnya, kasih air, colokin, nanti santai-santai aja. Begitu tengok udah matang nasinya. Itu namanya nanak nasi dengan magicom. Kalau mendidik nggak begitu filosofinya, tapi mendidik bagaikan menanak nasi dengan kayu bakar. Dicari dulu kayunya, susah itu mas, terus dihidupkan, berat itu, panasnya lagi. Nanti begitu udah hidup dia, ini dah apa namanya ngeloga. Payah bahasa Indonesia nih. Aslan dah, banyak bagus kamu. Mendidih dia. Itu dikecilkan lagi apinya. Dikasih itu. Kecilkan, ditunggui. Mendidih itu tidak bisa instan. Filosofinya seperti menanak dengan kayu bakar. Baik, Bapak, apa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu life skill ajarkan anak, melipat kain gitu ya. Alhamdulillah anak saya ini Pak, itu kalau pergi dakwah nih, itu dia bantu-bantu. Ya. Alhamdulillah. Dan itu life skill. Kadang maknya hamil, itu dia bantu nyuci, masak itu ya. Dan yang kayak gitu-gitu tuh menjadi keasikan anak. Saya pernah dengar anak saya yang pertama itu, dia membuat kenangan terindahnya dengan maknya. Ternyata kenangan terindah dengan mak dia, itu soal masak itulah. Dan anak laki-laki ini perlu dekat dengan mak-mak. Makanya kalau kajian tentang di sini bawa istri besok loh. Baik istri pertama, kedua, ketiga terserah aja. Dan kenapa anak laki-laki ini perlu dekat dengan maknya? Kalau enggak dia nyari perempuan lain tempat curhat. Itu dia masalahnya. Kalau anak sudah mulai balik, itu dekat dengan maknya. Kalau enggak dia cari tempat laki-laki nanti tempat curhatnya. Anak perempuan perlu dekat dengan ayahnya. Kalau enggak dicarinya tempat lelaki lain, tempat meletakkan dan menaruh hati dia. Jadikan kita tempat cinta pertama anak perempuan kita. Jadikan mak, ibu-ibu, ummahat semua, jadikan cinta pertama anak laki kita adalah kita. Itu dia. Jangan orang lain. Itu anak-anak tuh rusak dia. Segan sama anak. Baik. Jadi life skill. Setelah itu apa lagi? Ajarkan dia soft skill. Apa itu soft skill? Siapa yang jago bahasa Inggris? Coba diterjemahkan ke saya apa itu soft skill. Sebuah perangkat lunak gitu ya. Soft skill itu apa? Kecakapan hidup, bukan dari sisi keahlian. Dia ada hard skill. Hard skill itu pandai nukang, pandai komputer, pandai apa lagi? Pandai kerja-kerja lah. Yang lebih dari kecakapan hidup. Tapi kalau soft skill, mudah senyum. Dia pandai beradab, dia pandai komunikasi. Itu penting. Pandai lobby. Ya. Pandai apa lagi? Pandai manajemen konflik. Itu dia, itu soft skill. Sebanyak apapun hard skill kita, keahlian kita secara zahir, tapi soft skillnya kurang, itu naik pangkatnya kurang itu. Naik jabatannya itu lambat itu. Atau dia hebat dia, cuman itulah kurang cocok saya sama dia. Walaupun mungkin mak jago masak tapi tidak punya soft skill, bagaimana buat suami senang dan betah di rumah? Bukan hard skill yang paling utama. Jadi hard skill itu setelah soft skill nih. Itu sebenarnya di sini nilai adab, nilai akhlak. Makanya para ulama dan Nabi diutus mendidik akhlak. Tengok, murah senyum. Itu diajarkan. Sekarang anak-anak ini kan kadang dia sholat ke masjid, tak tegur sapa orang. Padahal katanya dia ngapal Quran. Cobalah tegur sapa orang. Tapi ustadznya berbuat bid'ah dia.
Udah habis sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, hambur lagi. Enggak. Saya sering bilang sama anak pondok, duduk aja kalian sana, jangan ikut-ikut amalan-amalan orang kalau bukan sunnah. Tapi setelah dia selesai mungkin salam, assalamualaikum Pak Cik, Pak De. Nah, salaman. Nah, nanti kalau nampak pula Bu De-nya, assalamualaikum Bu De. Enggak apa-apa. Cerita-cerita, ini saya baru pulang mondok. Mudah-mudahan doakan saya Pak De, mudah-mudahan saya jadi hafiz Quran. Nanti paling di rumah saya bilang sama anak-anak di pondok, dia cerita sama istri dia, anak tetangga kita itu Masya Allah bagus, elok calon mantu nanti itu. Ini enggak kaku. Kita ini apalagi orang Indonesia mas, bukan orang Arab. Kalaupun pakai Arab tambah Melayu, Arab Melayu. Itu dia. Ada kelembutan pada diri orang-orang Melayu ini. Saya orang Jawa itu jangan Jawi. Tulisan Arab Melayu itu disebut dengan tulisan Arab Jawi. Sama aja itu. Ada kelembutan kita orang Nusantara ini. Maka kasarnya budaya-budaya orang luar, termasuk orang Arab, bawaannya itu jangan dikopas, jangan dikopi paste. Para ulama juga takjub, senang dengan akhlaknya orang Indonesia ini, kelembutan mereka. Kita tidak diajar oleh Nabi kita zikir gitu aja, nampak orang tak tegur sapa, enggak. Nampak orang assalamualaikum, cukupkah dengan assalamualaikum gitu? Assalamualaikum, enggak, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Berapa S itu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ini yang perlu kita didik anak-anak kita. Itu dilatih, tidak bisa pak. Innamal ilmu bittahallum. Sifat atau innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bittahallum. Ilmu dapatkan dengan belajar. Hilm ini salah satu bagian dari akhlak. Sifat tidak tergesa-gesa itu bisa didapatkan dengan melatihnya. Makanya melatihnya, kita latih, terus dilatih dia. Bapak Ibu ya saya muliakan karena Allah SWT, udah lewat jam 10 menit dari acara makan-makannya. Tapi ini penting sekali. Makanya apa yang dapat kita ambil pada poin, pada kesempatan ini, fokus pada pendidikan karakter anak. Bahasa karakter itu jauh lebih hebat bahasa akhlak. Karena karakter itu tidak bisa berdiri sendiri dia. Karakter itu membentuk kepribadiannya. Jadi pendidikan karakter itu apabila yang mendidiknya orang yang punya pola pikir sekuler, secularism worldview, cara pandang sekuler, nanti karakternya karakter sekuler pula. Makanya pendidikan akhlak udah cukup. Kenapa? Akhlak adalah pendidikan atau manifestasi dari keimanan, wujud nyata dari keimanan. Jadi pendidikan akhlak jauh lebih komprehensif. Dan pada pertemuan sebelumnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 tentang tujuan pendidikan negara ini ada 4. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Ini dia. Jadi amanah konstitusi itu ada akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Ada 4 tujuan pendidikan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Iman, takwa, akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi akhlak kok. Jadi akhlak ini udah cukup ini, komprehensif. Namun pendidikan akhlak ini perlu kita kaji secara komprehensif dan mendalam pula. Saya punya satu judul buku, Mausu'atu Nadratin Na'im fi Akhlaqi Rasulil Karim. Itu ensiklopedia akhlak yang menceritakan bagaimana akhlak Rasul. Itu 12 jilid, jilid ke-12-nya daftar isi. Okeylah 11 jilid, dan itu disebutkan 200 akhlak terpuji, 161 akhlak tercela. Luar biasa itu. Jadi Islam ini sudah cukup.
Demikian juga dengan kitab seperti kitab Riyadhus Shalihin, isinya itu pendidikan kepribadian itu. Akhlaq. Masya Allah. Nah, itulah yang perlu kita kembangkan. Ya, bagaimana mewujudkannya dalam konteks kehidupan kekinian bahkan keindonesiaan kita. Insya Allah satu saat nanti kita dalam majelis ini kita akan bicara, dan saya harap mungkin para pendidik, guru-guru diundang atau hadir ya, menerapkan konsep adab dalam kurikulum merdeka. Seperti apa manifestasinya, wujudnya? Nah, itu perlu digali lagi dan terus belajar kita, belajar. Khulasatul kalam, ringkasnya kita sebagai orang tua adalah pendidik buat anak-anak kita, guru yang akan digugu dan ditiru oleh anak-anak kita. Pak, ukirlah kenangan indah pada anak-anak kita. Dan ada level-levelnya. Masa anak-anak kecil dia banyak bermain, buat mainan. Mainan itu apa? Mainan tidak mesti beli mainan, tapi yang membuat mereka lama terukir kenangan dengan kita, ya. Dialog dengan mereka, cerita iman, ya, medianya alam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kelak mereka teringat, ayah, saya punya kenangan dengan ayah di sini. Kalau memang harus pergi jalan-jalan kita ke air terjun, kalau pergi jalan-jalan ke sungai atau kemana, kenalkan mereka dengan alam mereka agar mereka mencintai alam, Pak. Agar mereka tahu ini kebesaran Rabbnya. Jadilah orang tua yang menyenangkan anak kita, sehingga kita menjadi idola dan kebanggaan anak kita. Inilah isi dari judul kajian kita, Ayah Bundaku, Ayah Ibuku, Guru Kebanggaanku. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.